Halo, selamat malam teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Hermon Yusuf Jawa dengan NIM 211313021 dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang alat kalibrasi, yaitu Infusion Device Analyzer. Jadi alat ini digunakan untuk mengkalibrasi alat-alat yang ada di rumah sakit seperti infus pump. Untuk secara detail penjelasan dari alat ini, saya akan share screen. Ya, ini alatnya. Untuk nama alatnya itu Infusion Device Analyzer. Ya. Kemudian ada penjelasannya. Infusion Device Analyzer adalah suatu alat untuk menguji dan mengkalibrasi suatu alat infusion, pump, maupun sharing pump. Alat ini mengukur flow, volume, dan occlusion pressure yang dihasilkan suatu alat. Kemudian di sini ada spesifikasi dari alat Infusion Device Analyzer. Yang pertama, spesifikasi kelistrikan. Ya, ada suplai tegangan, kemudian suplai frekuensi, suplai daya, fuse, arus kebocoran bumi. Untuk suplai tegangan itu 90 sampai 260 volt AC. Kemudian untuk suplai frekuensi itu 50 sampai 60 Hz. Untuk suplai dayanya itu lebih kecil 30 volt ampere. Untuk fuse-nya itu 20 mm 250 volt, 1 ampere. Arus kebocoran bumi lebih kecil 1,0 mA dalam kondisi gangguan tunggal. Kemudian ada pengukuran laju aliran, yaitu ada teknik, rentang, dan akurasi. Untuk teknik itu ada aliran dihitung dengan mengukur volume dari waktu ke waktu, dan untuk rentang itu 0,5 sampai 1000 ml per jam. Untuk akurasinya sendiri itu 1% dari pembacaan kurang lebih LSD untuk aliran 16 sampai 200 ml per jam, untuk volume di atas 20 ml. Sebaliknya, 2% dari pembacaan kurang lebih 1 LSD setelah pengiriman 10 ml dalam kondisi laboratorium. Kemudian ada pengukuran volume, itu ada teknik, rentang, dan akurasi. Untuk teknik, ya, volume diukur langsung oleh transducer dalam ukuran sampel minimum 60 mikroliter. Untuk rentang itu 0,06 sampai 9.999 ml. Nah, untuk akurasi 1% dari pembacaan kurang lebih LSD untuk aliran 16 sampai 200 ml per jam. Nah, untuk volume di atas 20 ml. Sebaliknya, 2% dari pembacaan kurang lebih 1 ESD setelah pengiriman 10 ml dalam kondisi laboratorium. Kemudian yang keempat adalah pengukuran bolus PCA. Ada teknik minimum bolus dan akurasi. Untuk teknik yaitu volume diukur langsung oleh transducer dalam volume bolus minimum 0,5 ml. Pengukuran dilakukan dengan kecepatan kontinu antara 0,0 dan 30 ml per jam. Laju aliran bolus harus setidaknya 4 kali laju aliran basal untuk deteksi bolus yang andal. Untuk minimum bolus yaitu 0,5 ml. Untuk akurasi, lihat di pengukuran volume. Yaitu ada fisik, dimensi, berat, kasus, dan warna. Untuk dimensi yaitu 19,05 cm kali 18,11 cm kali 30,18 atau P kali L kali T. Untuk pegangan panel belakang tambahkan 3,81 cm. Untuk berat 5,0 kg dengan 4 transducer terpasang. Kasus panel depan plastik cetakan, rangka belakang logam. Warna RAL 9002. Untuk lingkungan ada operasional dan penyimpanan. Operasional ini sendiri itu 15 sampai 30 derajat Celcius hingga 50% kelembapan relatif. Dan untuk penyimpanan alat ini yaitu 0 sampai 40 derajat Celcius pada 85% RH atau kurang. Jangan biarkan
lebih dari 48 jam pada suhu minus 20 derajat Celcius. Kemudian ada bagian-bagian alat. Di sini ada dua gambar, gambar 1 dan gambar 2. Dan di gambar 1 dan gambar 2 ini terdiri ada beberapa angka-angka. Jadi di sini saya akan menjelaskan angka ini itu sebagai apa. Itu nomor 1 ini yaitu layar liquid kristal 240 titik kali 128 grafis dan alfanumerik dengan backlight. Nomor 2 itu tombol keypad atas, bawah, kanan, dan kiri. Nomor 3 itu keypad enter. Nomor 4 indikator daya on. Nomor 5 itu konektor channel 1 cairan in. Nomor 6 itu konektor channel 2 cairan in. Nomor 7 itu konektor channel 3 cairan in. Nomor 8 itu konektor channel 4 cairan in. Nomor 9 saklar on atau off sumber listrik. Nomor 10 koneksi saluran masuk listrik atau IEC 3 pin. Nomor 11 itu integrasi ring kembar dengan konektor hantaran listrik. 12. Nomor 12 itu port kontrol alarm. 15 cara untuk opsional antarmuka trigger. Yang ke-13 itu port printer paralel. 25 cara Vermale dikonfigurasikan dengan cara yang sama seperti port printer PC. Yang nomor 14 itu port barcode 1. 9 cara Vermale dikonfigurasi untuk HP Smart One atau 2400 baud, N, 8,1. Yang nomor 15 itu port RS 232 komputer, yaitu 9 cara Vermale dikonfigurasikan dengan cara yang sama seperti PC kompor. Nomor 16 itu konektor channel 4 cairan out. Nomor 17 itu konektor channel 3 cairan out. Dan nomor 18 yaitu port keyboard PC AT dikonfigurasikan untuk keyboard AT. Nomor 19 itu konektor channel 2 cairan out. Sedangkan nomor 20 itu konektor channel cairan out. 21 itu pegangan untuk membawa alatnya. Kemudian ada cara kerja dari alat infusion device analyzer. Itu infusion device analyzer dihubungkan ke alat infus yang akan diuji. Misal yang akan diuji itu adalah infus pump. Maka alat infus pump diatur untuk mengeluarkan cairan pada kecepatan tertentu. Infus device analyzer akan membaca dan merekam data dari alat infus pump seperti kecepatan aliran cairan, tekanan, dan volume yang diinfuskan. Kemudian data yang terkumpul akan dianalisis untuk memastikan bahwa alat infus pump bekerja dengan benar dan akurat sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Jika ada ketidaksesuaian atau ketidakakurat, maka alat infus pump akan dikalibrasi ulang hingga mencapai untuk memastikan kinerjanya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kemudian ada hasil kalibrasi. Yang pertama, contoh hasil kalibrasi yang pertama itu kalibrasi infus pump, yaitu parameter flow rate laju alir pada infus pump diukur pada volume 100 ml dan flow rate 100 ml per jam, 200 ml per jam, dan 300 ml per jam. Untuk hasil flow rate pada masing-masing flow rate adalah sebagai berikut. Yang pertama, flow rate 100 ml per jam, yaitu 99,8 ml per jam. Yang 200 ml per jam, yaitu 199,7 ml per jam. Sedangkan yang 300 ml per jam itu 299 ml per jam. Kemudian yang ketiga itu parameter occlusion. Tekanan pada infus pump diukur dengan menggunakan infus device analyzer atau batas occlusion yang ditetapkan adalah lebih kecil 20 PSI sesuai dengan ECRI 416 sampai 0,595. Hasil pengukuran occlusion pada infus pump adalah 18,5 PSI. Selain itu, hasil kalibrasi infus pump juga mencakup pemeriksaan kondisi fisik dan fungsi alat, serta catatan hasil pada lembar kerja. Jadi, sebelum melakukan kalibrasi, kita harus mempunyai lembar kerja pemilihan kualitatif dan kuantitatif infusion pump, yaitu terdiri dari pendataan alat, terus
alat ukur dan bahan yang digunakan, kemudian kondisi ruangan, kemudian pemeriksaan kondisi fisik dan fungsi alat quality text. Itu adalah tahapan dalam mengukur dalam mengkalibrasi alat infuspam. Ya, sekian dan terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari alat Infuse Device Analyzer. Kurang dan lebih saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.